Saya Dewi Anwar akan menjelaskan tentang hakikat kata. Pengertian: sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata dibentuk dari bentuk dasar yang dapat berupa morfem dasar terikat maupun bebas, atau gabungan morfem, melalui proses morfologi, afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Menurut para ahli, menurut Abdul Chair mengenai hakikat kata, menurut hemat saya, kata merupakan satuan terbesar yang terbentuk dari beberapa objek kajian morfologi sebelumnya. Klasifikasi kata. Klasifikasi kata terbagi dua, yaitu kelas tertutup dan kelas terbuka. Kelas tertutup merupakan pengelompokan kata yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Sedangkan kelas terbuka merupakan pengelompokan kata yang jumlah keanggotaannya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Baik, saya Sulastri Handayani akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dewi. Yang termasuk dari kelas terbuka antara lain, yang pertama, kelas verba. Kelas verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Yang kedua, kelas nomina. Kelas nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan semua yang dibendakan. Yang ketiga, kelas adjektiva. Kelas adjektiva adalah kelas kata yang mengubah nomina, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Dan yang termasuk dari kelas tertutup antara lain, yang pertama, kelas adverbia adalah kata keterangan tambahan yang memiliki fungsi menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata yang lainnya. Yang kedua, kelas preposisi atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Yang ketiga, kelas konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Yang keempat, kelas artikula adalah jenis kata yang tidak dapat berafiksasi yang bertugas untuk membatasi atau mendampingi makna nomina. Dan yang terakhir, kelas interjeksi adalah kata yang mengungkapkan perasaan atau emosi yang mengacu pada nada yang diikuti oleh sikap dan digunakan untuk memperkuat rasa kagum, heran, serta rasa jengkel. Terima kasih. Baik, saya Nur Aziza akan menjelaskan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk melalui proses morfologis dan di luar proses morfologis. Pembentukan melalui proses morfologis terbagi menjadi tiga, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi. Afiksasi merupakan proses penambahan morfem afiks pada bentuk dasar. Afiks tersebut dapat berupa prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks atau gabungan dua afiks tunggal. Yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pengulangan bentuk dasar yang dilakukan dengan pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan berkombinasi dengan afiks, dan pengulangan berubah bunyi. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi merupakan suatu proses penggabungan dua atau lebih bentuk dasar sehingga menimbulkan makna yang relatif baru. Makna yang timbul akibat penggabungan tersebut ada yang dapat ditelusuri dari unsur yang membentuknya, ada yang maknanya tidak berkaitan dengan unsur pembentuknya, dan ada pula yang mempunyai makna unik.